Di chapter sebelumnya, keluarga Yeon terkejut dengan pernyataan Yeon bahwa dirinya akan mengikuti turnamen Dragon and Phoenix bersama Jok Legion. Setelah memperkenalkan diri, Legion mengambil sebuah vas bunga lalu bertanya, "Apakah ini porselin dari wilayah Fujian? Kalian mau bayar berapa untuk vas bunga ini?" Sang patriark yang mendengar pertanyaan tersebut lalu menjawab, "Aku akan membelinya 150 nyang." Mendengar itu, Legion berkata, "Sayang sekali. Kalau saja aku di sana, kau pasti hanya perlu membayar 120 nyang." Mendengar perkataan Legion, Jong Lichu menanggapinya dengan canggung dan berkata, "Hahaha." Iya. Sang patriark pun bertanya, "Charyeon, kau bilang mau ikut turnamen Dragon and Phoenix dengan Tuan Muda Jok, bukan?" Waryeon sang kakak dari Charyeon yang melihat tingkah laku Legion berkata dalam hatinya, tak peduli seberapa kanak-kanakannya dia, tapi bagaimana bisa dia memasuki turnamen Dragon and Phoenix dengan pria seaneh itu? Terlihat Legion memutar-mutar vas bunga di atas jarinya, layaknya seperti bola basket, lalu Yeon yang melihatnya langsung memarahinya. Waryeon yang terlihat bahagia melihat kejadian tersebut lalu bertanya, "Kamu berasal dari sekte mana, Tuan Muda Jok?" Sambil menaruh vas bunga ke atas meja, Legion menjawab, "Aku tidak punya sekte, tapi kedua orang tuaku menjual buah-buahan di dekat gerbang Yumen." Charyeon yang mendengar hal itu sangat terkejut. Wajar saja Yeon kaget karena dia belum mengetahui asal-usul keluarga Legion. Sang patriark melihat kedua pedang yang dibawa Legion langsung bertanya, "Dua pedang yang kau bawa di balik punggungmu itu, apa kau sudah menguasai seni pedang dan seni bilah?" Sambil memasang wajah yang ragu, Jong Lichu berkata dalam hatinya, "Itu seni yang dikuasai preman kakap. Bahkan kalau hanya untuk estetik saja." Legion lalu menjawab pertanyaan tersebut dengan santuy, "Ya, aku sudah menguasai keduanya." Mendengar jawaban Legion, sang patriark semakin kecewa yang terlihat dari raut wajahnya. Legion lalu memberitahu Jong Lichu bahwa dia sudah menguasai kedua teknik itu sejak ia masih kecil. Tetapi apakah kalian berpikir kalau seorang penjual buah adalah orang yang lemah? Asal kalian tahu kalau aku berasal dari keturunan yang sangat kuat meskipun kedua orang tuaku hanyalah penjual buah. Mendengar itu, Jong Lichu bertanya, "Jangan bilang kau belajar seni bela diri dari kedua orang tuamu yang menjual buah?" Legion dengan satunya menjawab, "Bukankah sudah aku katakan kalau aku sama sekali tidak memiliki sekte dan juga kedua orang tuaku adalah penjual buah? Jadi sudah pasti kalau aku mempelajari seni bela diri hanya dari kedua orang tuaku." Tiba-tiba saja, Waryeon mendekati Yeon sambil berbisik, "Besok pagi kau harus pergi untuk meminta maaf kepada Tuan Muda Jang dan katakan kepadanya kalau kau akan bersedia untuk mengikuti turnamen itu bersamanya." Pada malam harinya, Charyeon yang sedang berjalan di sebuah taman yang dimiliki sekte pedang kebenaran sambil memikirkan kejadian-kejadian yang tidak terduga. Dalam hatinya dia berkata, "Aku membawanya pulang untuk berjaga-jaga kalau Jang Ingoel mencoba macam-macam dengannya. Tapi apa yang harus kulakukan sekarang?" Tiba-tiba saja Charyeon melihat Legion yang sedang berdiri di depan kolam lalu bertanya, "Apa kamu tidak bisa tidur?" Legion pun menjawab, "Aku tidak bisa tidur di tempat baru. Terlebih, ada sesuatu yang harus kulakukan malam ini." Charyeon pun mempertanyakan apa yang akan dilakukan Legion malam itu. Dengan semangat dia menjawab, "Aku akan membantai beberapa orang hari ini." Mendengar hal itu, Charyeon sangat kaget dan berkata dalam hatinya, kenapa dia mengatakan lelucon brutal seserius itu? Apa toko buah? Sesuatu yang dia buat-buat juga? Yeon langsung bertanya kepada Legion tentang orang tuanya. Dia berkata, "Aku dengar ibumu itu cantik. Bagaimana dengan ayahmu?" Legion menjawab, Ayahku mencoba mengurus semuanya selagi mengikuti peraturan memang bagus. Tapi yang menjadi masalahnya itu, dia juga memaksakan peraturan tersebut kepadaku. Kedua orang tuaku melarang aku memasuki Jianghu, terutama ayahku. Dia sangat menentang ketika mendengarkan aku akan mengikuti turnamen itu." Mendengar cerita Jok Legion, Charyeon berkata dalam hatinya, "Aku bisa menebak apa yang telah terjadi. Jadi jika mereka hanyalah orang tua biasa yang berjualan buah, sudah pasti kalau mereka sangat ingin anak mereka yang akan melanjutkan bisnis mereka. Aku yakin kalau kedua orang tuanya sangatlah terkejut ketika Jok yang menyatakan niatnya
untuk masuk ke dalam dunia seni bela diri. Namun Charyon sangatlah terkejut ketika mendengar legend yang kembali berkata, "Apakah kau tahu kalau yang dikhawatirkan ayahku sebenarnya bukanlah aku, namun yang mereka khawatirkan adalah Jiang Hu ini." Kemudian Yon berpikir dan berkata dalam hatinya, "Karena situasinya telah menjadi kacau, aku pun menyadari kalau kedua orang tuaku sangatlah mengkhawatirkanku. Namun karena kita sudah jauh, maka tidak ada jalan kembali untuk bisa menyudahi masalah ini terkecuali melewati turnamen itu." Jeok memfokuskan pandangannya dan tatapannya kepada Charyon karena sejak dari tadi, yang ia lihat kalau Charyon hanya bergulat dengan pikirannya saja. Namun Charyon langsung terkejut ketika Jeok mengatakan, "Apakah kau tahu? Sepertinya aku sudah mencerna semua makanan yang aku makan di malam ini, karena yang aku makan hanyalah sayuran saja. Jadi, apakah besok mereka akan menghidangkan sepotong daging untuk aku makan?" Mendengar hal itu, Charyon berkata, "Berhentilah mengatakan sesuatu yang bodoh, akan tetapi besok pagi kau harus pergi meninggalkan tempat ini. Namun aku minta maaf karena aku telah melibatkanmu di dalam situasi yang sangat berbahaya seperti ini." Sambil tersenyum, Jeok Legion berkata, "Apakah mungkin kalau kau mengkhawatirkanku sampai-sampai kau telah mengatakan sesuatu yang seperti itu?" Mendengar itu, Charyon langsung tersipul malu, matanya bergetar, dan bahkan wajahnya telah menjadi merah. Sambil berjalan meninggalkannya, Charyon berkata, "Dasar sialan, mana mungkin aku mengkhawatirkan orang aneh sepertimu asal kau tahu. Satu-satunya yang aku khawatirkan adalah orang-orang yang akan kau temui di masa depan." Cerita berpindah pada suatu hutan yang terdapat bangunan megah yang memancarkan aura mistis. Di depannya terdapat beberapa orang yang sedang berjaga sambil berbicara satu sama lain ditemani oleh api unggun untuk menghangatkan tubuh. Salah satu dari mereka bercerita tentang pertemuannya bersama seorang pria yang memegang sebilah pedang di tangannya. Ia mengatakan kalau pria itu ingin membalaskan dendam atas kematian ayahnya. Dengan tatapan mata yang tajam, ia pun melanjutkan kata-katanya, "Jujur saja, aku sama sekali tidak memiliki pilihan lain selain mengirimkan pria itu untuk bertemu dengan ayahnya lagi." Seketika itu juga, mereka semua langsung tertawa terbahak-bahak karena mereka menganggap kalau pria itu telah melakukan sesuatu yang sangat bodoh. Lalu salah satu dari mereka berkata, "Sepertinya kau baru saja menyelamatkan bocah malang itu dari kehidupan yatim piatu." Tidak lama kemudian, terlihat Jeok yang telah muncul dari dalam hutan untuk menghampiri mereka semua. Dari raut wajahnya, ia sama sekali tidak terlihat takut untuk menghadapi mereka semua. Para penjaga berkata, "Siapa engkau sebenarnya? Dan kenapa kau hanya berdiri saja di tempat itu? Apakah kau tahu saat ini kalau kau berada di tempat apa?" Jeok berkata dengan santai, "Tentu saja aku tahu kalau ini adalah pasar gelap, sebuah tempat yang disebut sebagai berkumpulnya para pengembara." Mendengar jawaban Jeok, orang itu berkata, "Jika kau sudah tahu kalau ini pasar gelap, lantas kenapa kau masih saja mendatangi tempat ini? Entah kenapa dunia ini menjadi semakin baik, sampai-sampai anak kecil sepertimu bisa datang ke tempat ini." Dengan tatapan mata yang mengintimidasi, Jeok berkata, "Jika sekali lagi kau mengucapkan kalimat anak kecil, maka kau akan mati." Kemudian orang itu langsung bangkit dari tempat duduknya dan menarik bilah pedangnya sembari berkata, "Awalnya aku masih bersikap baik kepadamu, karena kau masihlah anak kecil." Seketika itu juga, ia pun langsung berlari dengan sangat cepat untuk melancarkan sebuah tusukan kepada Jeok. Ia berkata, "Dasar brengsek, di mana sopan santunmu terhadap seseorang yang lebih tua?" Namun dengan begitu mudahnya, Jeok menghindari serangan itu. Meskipun orang itu telah memancarkan niat membunuh yang begitu kuat, Jeok Legion pun tidak tinggal diam. Dia mengayunkan tangan kanannya yang dialiri oleh tenaga dalam untuk melakukan serangan balik terhadap orang itu. Dan benar saja, seketika orang tersebut langsung terdiam setelah tangan Jeok yang mendarat di usuknya. Para penjaga yang lain tidak menyadari akan nasib temannya. Sambil tertawa mereka berkata, "Dasar bodoh, apa yang kau lakukan? Mengapa kau bisa kalah hanya dengan melawan seorang anak kecil?" Akan tetapi, mereka semua sangatlah terkejut ketika melihat teman mereka yang tersungkur ke atas tanah. Di saat itulah mereka menyadari kalau teman mereka telah mati.
Kemudian Jok berkata, kali ini aku akan mengambil sesuatu yang sangat penting bagi diriku. Hari ini adalah hari di mana aku akan mengambil langkah pertamaku untuk menuju masa depan. Jadi aku sama sekali tidak memiliki pilihan lain untuk membulatkan tekadku. Para penjaga tidak mengerti sama sekali apa yang dikatakan oleh Jeok. Mereka semua langsung menarik sebilah pedang dan berlari ke arah Jeok sambil berkata, dasar brengsek, apa yang sebenarnya kau inginkan di tempat ini? Akan tetapi belum sempat mereka melancarkan sebuah serangan kepada Jeok, tanpa mereka duga, Jeok telah bergerak dengan sangat cepat untuk membunuh mereka semua. Jeok berkata, untuk menuju masa depan, maka aku tidak akan bisa melepaskan kalian dari yang namanya kematian. Setelah mengatakan itu, Jeok langsung menebaskan bilah pedangnya untuk membelah tubuh mereka secara bersamaan. Sangat jelas terlihat kalau mereka tidak mampu untuk menahan serangan itu karena pergerakan Jeok sangatlah cepat. Sontak mereka semua langsung berteriak kesakitan karena mereka tidak menduga kalau mereka akan mati di tangan seorang anak kecil. Dengan santainya Jeok berkata, sejak dari awal aku datang ke sini hanya untuk membunuh siapapun yang mencoba menghalangiku. Beberapa saat kemudian, setelah Jeok memasuki tempat itu, terlihat suasana di tempat itu telah menjadi semakin sunyi karena Jeok telah membantai semua orang yang telah menghadangnya. Memang benar adanya, ada begitu banyak para seniman bela diri yang menjaga tempat itu telah mati dengan cara yang sangat menggenaskan. Meskipun mereka adalah seniman bela diri yang berada di level puncak, namun tidak ada satupun dari mereka yang mampu melawan Jeok. Jeok Ligen lalu membuka pintu secara perlahan. Di dalamnya terdapat pria gendut yang sedang duduk di singgasananya sambil ditemani oleh beberapa selir dan satu pria bungkuk yang menuangi minuman. Leegon lalu mendekat menghampiri pria gendut tersebut. Dia yang mampu merasakan energi yang keluar di sekitar tempat itu berkata, sungguh atmosfer yang sangat menakjubkan. Dengan tatapan mata yang tajam, si pria gendut berkata, katakan kepadaku, apakah kau datang ke tempat ini sebagai seorang tamu? Diketahui kalau si pria gendut itu bernama Gluttonous Emperor, dia adalah pemimpin dari Dark Hub. Ia kembali berkata, apa yang kau inginkan sampai-sampai kau membuat keributan di tempat ini? Dengan penuh percaya diri, Jeok kemudian menjawab, yang aku inginkan adalah seseorang yang paling berharga di tempat ini. Aku yakin kalau kau pastinya sudah tahu apa yang aku maksud. Meskipun Gluttonous Emperor awalnya merasa terkejut, namun ia pun langsung tertawa terbahak-bahak. Ia berkata dalam hatinya, dasar brengsek, berani sekali bocah sialan yang masih bau amis sepertimu ingin membeliku. Gluttonous Emperor berkata pada Jeok, dengar, bagaimana mungkin pria muda sepertimu memiliki uang sebanyak itu? Mendengar itu, Jeok langsung menanyakan harganya dan Gluttonous Emperor pun menjawab 500.000 nyang. Mendengar itu, Jeok Legend langsung mengeluarkan uang sebanyak 500.000 nyang dan melemparkannya ke lantai. Jeok yang telah mengeluarkan uang sebanyak itu lalu bertanya pada sang Gluttonous, kalau begitu, apa perjanjiannya sudah resmi? Sang Gluttonous Emperor melihat tas yang dibawa oleh Jeok dan berkata dalam hatinya, aku kira dia cuma omong kosong saja. Tapi ternyata dia memiliki uang sebanyak itu, juga sepertinya masih ada banyak uang di dalam tas itu. Gluttonous Emperor lalu berkata pada Jeok bahwa sepertinya aku telah berubah pikiran. Jadi, bagaimana kalau aku membunuhmu dan mengambil semua uang yang kau miliki? Jeok Ligen yang mendengar perkataan tersebut bukannya merasa takut, akan tetapi Jeok menanggapinya dengan santai sembari mengatakan kalau dia akan kecewa. Gluttonous Emperor lalu mengangkat tangannya dan berkata, kalau begitu aku akan membuatmu kecewa sebentar lagi. Tiba-tiba saja, aroma harum yang tercium di dalam ruangan itu telah menyebar dengan semakin kuat. Lalu secara perlahan, para selir cantik yang berada di samping Gluttonous Emperor telah bergerak dan menari tepat di hadapan Jeok. Sang Gluttonous Emperor berkata, nikmatilah para wanita ini dan sebentar lagi aku akan membuatmu menjadi lebih kecewa. Energi yang merah dari aroma memikat yang dipancarkan dari sebuah lentera kian pekat. Tubuh muda para selir yang hanya ditutupi oleh pakaian tipis telah bergoyang di dalam harmoni yang sempurna. Bahkan para selir muda telah menggeliat untuk menampilkan sebuah tarian yang sangat menggairahkan.
Melihat Jeok yang hanya terdiam di antara para wanita selir, Gluttonous Emperor tertawa sambil berkata, "Kau sudah terjebak untuk sesaat setelah kau memasuki ruangan ini. Ini adalah teknik puncak yang bisa membuat pria kehilangan akalnya. Teknik ini bernama Illusory Blissful Dance." Benar saja, tiba-tiba salah satu dari wanita selir tersebut melepaskan kondenya untuk menyerang Legion. Akan tetapi, dengan santainya Jok Legion menepis serangan tersebut. Sambil tersenyum, Jok berkata, "Sebenarnya kalian telah melakukan sebuah tarian yang sangat menggairahkan untuk menggodaku. Bahkan aku merasa kalau ini sangatlah menyenangkan untuk disaksikan. Tapi sayang sekali, tarian tersebut masih belum cukup untuk bisa membunuhku." Kemudian Jeok pun melemparkan tusuk konde tersebut ke arah lentera merah yang berada di atas kepala Gluttonous Emperor hingga pecah. Melihat kejadian tersebut, para selir sangat terkejut karena teknik terkuat mereka untuk menggoda para lelaki telah dihancurkan. Mereka berkata, "Bagaimana mungkin kalau orang ini bisa mengetahui bahwa kami telah menggunakan teknik itu untuk menggodanya? Bahkan selama ini tidak ada satu orang pun yang bisa melepaskan dirinya dari ilusi itu." Melihat kejadian tersebut, Gluttonous Emperor berkata dalam hatinya, bocah ini langsung menyadari kalau mereka telah menggunakan teknik itu untuk menggodanya. Sungguh, dia adalah bocah yang sangat menarik. Kemudian sambil menunjuk ke arah Gluttonous Emperor, Jeok berkata, "Wahai para wanita, apakah kalian berada di tempat ini karena kalian sangat menyukai pria gendut itu?" Tidak ada satupun selir yang merespon pertanyaan dari Jeok. Dari raut wajahnya, para wanita selir sangat ketakutan dengan ancaman dan juga teror dari Gluttonous Emperor. Melihat ekspresi para wanita selir, Jeok lalu berkata, "Sesuai yang aku duga, wanita macam apa yang akan tinggal bersama seseorang yang seperti itu? Aku yakin kalau kalian telah diseret ke tempat ini pada usia muda untuk dijadikan pemuas nafsu dan juga segala macam penghinaan. Jadi bebaskanlah dirimu dan pergilah sekarang juga." Mendengar omongan Jeok, Gluttonous Emperor berkata, "Sungguh ocehan yang menenangkan hati. Baiklah, kalian boleh pergi, tetapi setelah tubuh kalian terpotong-potong." Para wanita selir yang mendengar perkataan tersebut langsung ketakutan. Mereka sama sekali tidak menyangka kalau mereka akan mendapatkan sebuah ancaman yang sangat mengerikan. Namun sang Gluttonous Emperor terdiam dalam sekejap saat Jeok Legion memancarkan aura membunuh yang begitu kuat tepat di hadapannya. Jeok berkata, "Jika engkau berani mengucapkan kata-kata itu lagi untuk menekan mereka, maka aku akan memotongmu hidup-hidup. Jadi pikirkanlah baik-baik dengan ucapanmu jika kau masih sayang dengan nyawamu." Sang Gluttonous Emperor yang merasakan tekanan aura Jeok, dia melihat kalau dirinya telah tenggelam di dalam lautan darah yang sangat mengerikan, sebuah niat membunuh yang begitu kuat, dan bahkan tidak pernah ia rasakan selama ia hidup sebagai Gluttonous Emperor. Namun, Gluttonous Emperor langsung tersadar ketika mendengar para wanita itu yang mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Jeok. Sebelum mereka pergi, mereka pun berkata, "Seperti yang Anda bilang, kalau kami akan mengumpulkan keberanian yang sangat kuat untuk pergi, dan kami tidak akan pernah melupakan kebaikan yang Anda berikan kepada kami." Pada sisi yang lain, seorang pria bungkuk yang sejak dari tadi hanya memperhatikan kejadian itu berkata dalam hatinya, "Siapa yang menyangka kalau Gluttonous Emperor yang sangat serakah ini langsung terdiam setelah merasakan niat membunuh yang begitu kuat yang dipancarkan oleh pemuda itu." Kemudian terlihat tubuh Gluttonous Emperor telah membesar dengan begitu cepat karena dia telah menggunakan sebuah teknik rahasia yang ia kuasai setelah menjelajahi dunia seni bela diri. Teknik itu disebut sebagai teknik perlindungan sang Gluttonous Emperor. Setelah menguasai seni bela diri itu, ia telah meninggalkan nama aslinya untuk mengambil sebuah nama sebagai sang Gluttonous Emperor yang perkasa. Dengan tatapan mata yang tajam, sang Gluttonous Emperor berkata, "Aku akan membunuhmu dengan seni bela diri spesialku." Bukannya merasa takut, namun Jeok hanya tertawa melihat perubahannya yang begitu besar dari Gluttonous Emperor. Jeok lalu berkata, "Sebaiknya kau harus bisa menahan sebuah pukulan yang akan bisa membuatmu semakin bengkak." Tiba-tiba saja, sang Gluttony melepaskan tinjuan kepada Jeok, tetapi Jeok masih bisa menghindari serangan tersebut. Tidak sampai di situ, Gluttonous yang melihat Jeok bergerak ke arah sampingnya lalu mengibaskan tangannya yang telah diperkuat. Akan tetapi Jeok mampu menghindar lagi dan lagi.
Saat ia menghindari serangan barusan, Geok Legion tersenyum. Dan sang Glutonus yang melihat Geok tersenyum sangatlah marah karena Geok hanya bisa menghindar saja. Geok Legion pun melompat ke atas dan berkata, "Aku tidak suka bajingan sepertimu." Geok lalu menendang tepat di wajahnya. Glutonus Emperor yang terkena tendangan Geok terpental jauh membentur tembok bangunan. Glutonus Emperor lalu bangun dan mengumpulkan energi di tangannya. Melihat itu, Geok Legion berkata, "Kau bajingan menjijikan. Memangnya apa yang ingin kau lakukan dengan menyandra para wanita?" Geok lalu mengambil serpihan bangunan dan menyentilnya. Ternyata tidak ada yang menduga sentilan tersebut mengenai tangan kiri sang Glutonus Emperor sampai membuat tangannya terputus. Sontak Glutonus Emperor langsung berteriak kesakitan. Setelah melihat tangannya yang terputus, sambil menahan rasa sakitnya, ia berkata dalam hatinya, "Dasar sialan, aku tidak menyangka kalau bajingan itu adalah seorang master seni bela diri yang sesungguhnya. Aku telah salah menilainya. Aku berpikir kalau dia tidak akan bisa mengalahkanku, bahkan dia mampu membuatku menjadi terpojok, meskipun dia melawanku tanpa menggunakan seni bela diri apapun." Sang Glutonus Emperor mengeluarkan semua kemampuannya untuk mengalahkan Geok dan menjaga harga dirinya sebagai Glutonus Emperor yang terkuat. Sekali lagi, ia pun meningkatkan tenaga dalamnya sampai batas maksimal sehingga membuat tubuhnya menjadi semakin besar, bahkan berkali-kali lipat dari yang sebelumnya. Dan itu adalah kemampuan yang sangatlah luar biasa. Sambil berteriak ia berkata, "Aku akan memastikan kalau aku akan membunuhmu dan menjadikanmu sebagai makanan binatang." Tiba-tiba saja Geok mendekat tepat di depan sang Glutonus Emperor dan mengeluarkan energi dalamnya di tangan kanan yang berwarna ungu. Geok berhasil mendaratkan pukulan tepat mengenai perut tengah dari Glutonus Emperor. Serangan Geok itu menembus perut dari Glutonus Emperor sampai-sampai menembus bangunan itu juga. Terlihat sang Glutonus Emperor sudah sekarat dan berada di antara hidup dan mati. Dengan tatapan mata yang dingin, Geok berkata, "Aku sudah mengampuni nyawamu, jadi aku akan membawamu sekarang juga." Mendengar perkataan Geok dengan lirihnya, Glutonus Emperor berkata, "Apa yang ingin kau lakukan dengan seseorang yang akan mati seperti ini?" Sambil menunjuk kepada pria bungkuk yang ada di belakangnya, Geok berkata, "Sepertinya kau sudah salah paham. Aku sama sekali tidak berbicara kepadamu, namun aku berbicara kepada orang itu." Glutonus Emperor hanya tertawa setelah mendengar perkataan Geok. Ia pun kembali berkata, "Memangnya apa yang bisa dilakukan oleh orang yang tidak berguna itu? Seharusnya orang sepertimu pasti bisa membawanya secara diam-diam dari tempat ini tanpa harus membuat kehancuran. Lantas kenapa kau ingin membawanya dengan cara yang seperti ini?" Dengan santainya, Geok berkata, "Jawabannya sangatlah sederhana. Aku hanya membutuhkan sebuah alasan untuk bisa membunuhmu." Glutonus Emperor kembali berkata, "Kau adalah seseorang yang jauh lebih buruk daripada aku, karena kau sejak dari awal sudah berniat untuk membunuhku." Geok pun berkata, "Mungkin aku jauh lebih jahat, akan tetapi orang yang baik tidak akan pernah masuk ke dalam jebakanku." Sebelum kesadaran menghilang sepenuhnya, Glutonus Emperor berkata, "Dengarkan aku baik-baik. Di dalam dunia seni bela diri, tidak ada yang namanya orang baik. Mereka semua sama saling menginginkan kekuatan, meskipun harus membunuh satu sama lain." Setelah mengatakan itu, ia pun langsung menghembuskan nafas terakhirnya. Lalu Geok berkata, "Aku akan menciptakan sebuah dunia seni bela diri yang akan dipenuhi oleh orang-orang yang seperti itu. Itulah mengapa aku membutuhkan orang dewasa yang baik hati, karena aku tidak bisa mencapai segalanya hanya seorang diri." Setelah kematian sang Glutonus Emperor, terlihat tempat itu telah menjadi sunyi, karena di dalam sana yang tersisa hanyalah Geok dan juga pria bungkuk yang ada di belakangnya. Kemudian Geok Legion berkata, "Wahai Master, akhirnya kita bisa bertemu di tempat yang seperti ini." Terlihat pria tua bungkuk itu sangat kaget dengan perkataan Geok. Dia tidak menyangka kalau pria muda yang ada di hadapannya telah memanggilnya sebagai Master. Kemudian Geok melihat kepada pria bungkuk tersebut sambil berkata, "Apakah aku harus memanggilmu sebagai Hwamu Cheol agar kau bisa menjawabku?" Pria bungkuk tersebut sangat terkejut dengan apa yang telah dikatakan oleh Geok. Dia menatap Geok Legion dengan datar sambal berkata, "Ah, nama yang membuatku teringat akan masa lalu."
Diketahui bahwasanya pria bungkuk tersebut adalah Hua Mucheol. Dia merupakan mantan patriark Mount Thais Phantom Manor, seorang jenius dalam formation arts dan engineering teknik. Jeok berkata, "Karena kau berada di tempat seperti ini, aku jadi butuh waktu cukup lama untuk menemukanmu. Dari yang aku lihat, sepertinya memang sulit untuk memulihkan diri setelah insiden yang terjadi di masa lalu." Dikisahkan bahwa Phantom Manor adalah sebuah tempat yang sangat terkenal. Siapapun yang berada di Jianghu pastinya mengetahui kalau tempat itu adalah sebuah tempat dengan teknik mekanik yang paling terbaik. Dikatakan bahwa Hua Mucheol adalah keturunan yang paling berbakat dari keluarga besar. Dia adalah seorang jenius yang telah mengembangkan berbagai macam teknik baru sehingga melambungkan namanya pada dataran tengah. Sampai pada sebuah peristiwa yang telah menghancurkan segalanya, istrinya dan juga anaknya telah tewas di depan matanya ketika sebuah mesin yang ia ciptakan telah meledak begitu saja, dan itu adalah kematian mengerikan yang tidak sanggup ia saksikan karena anggota tubuh keluarganya telah bergelimpangan di mana-mana. Karena kejadian tersebut, akhirnya ia pun menyalahkan dirinya sendiri atas kebodohan yang ia lakukan. Kemudian ia pun mengubah penampilannya dan pergi mengasingkan diri dari dunia seni bela diri. Mucheol pun berkata, "Bagaimana mungkin aku bisa melupakan insiden itu yang terjadi atas kebodohanku?" Meskipun kejadian itu telah terjadi pada 10 tahun yang lalu, melihat Mucheol yang meneteskan air matanya karena teringat akan masa lalunya, Jeok pun berkata, "Kau adalah orang dewasa yang sangat baik, yang sudah menderita selama 10 tahun. Seseorang yang telah menderita selama hidupnya tidak bisa melupakan kesedihan karena kehilangan anggota keluarganya." Sambil melihat Jeok, Mucheol berkata dalam hatinya, "Sungguh orang yang aneh, dia mencoba menyelamatkanku sampai mempertaruhkan nyawanya. Bahkan aku adalah orang yang belum pernah dia temui. Sampai saat ini, hanya dia yang mengatakan hal itu." Mucheol bertanya pada Jeok, "Setelah kau mendapatkanku, bagaimana kau mau menggunakanku?" Jeok Legion yang mendengar pertanyaan Mucheol lalu menjawab, "Aku ingin mendominasi Jianghu." Mendengar itu, Mucheol hanya bisa tertawa. Tiba-tiba saja Mucheol berlutut di hadapan Jeok dan berkata dalam hatinya, "Apakah ini takdir baruku?" Mucheol lalu berkata, "Aku Hua Mucheol memberi salam pada Master. Saya akan mengabdikan sisa hidup saya untuk Anda, Master." Di saat itu sangat jelas terlihat kalau tekadnya begitu kuat untuk merubah takdir yang selama ini menghantuinya. Mendengar sumpah setia yang diucapkan oleh Mucheol, Jeok pun langsung tersenyum puas lantaran usaha untuk mendapatkannya tidaklah sia-sia. Jeok berkata, "Mulai dari sekarang jangan pernah lagi berlutut kepada siapapun." Kemudian Jeok berjalan mengitari tubuh Mucheol yang masih berlutut di atas lantai. Kemudian sambil menggunakan kekuatan yang berpusat pada kedua tangannya, Jeok berkata, "Aku akan mengembalikan bentuk tubuhmu seperti yang sebelumnya. Akan tetapi mungkin saja rasanya akan sangat menyakitkan." Terlihat Mucheol sangatlah bingung karena yang ia tahu kalau tubuhnya tidak akan bisa kembali seperti yang dulu. Saat Jeok meluruskan tulang belakang tubuhnya, Mucheol berteriak kesakitan. Bahkan saking kerasnya, teriakan Mucheol sampai-sampai suaranya telah bergema di malam itu. Tiba-tiba, muncul seseorang di luar bangunan tersebut sambil berkata, "Apa? Tuan muda masih bertarung?"